Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang bab tirani matahari terbit yang terdiri atas kedatangan Jepang, organisasi pemerintahan Jepang, dan dampak kedudukan Jepang di Indonesia. Setelah serangan dari Jepang ke Pearl Harbor, pangkalan militer di Amerika Serikat berhasil, pada 11 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, menandai dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang sendiri memasuki Indonesia dengan tujuan utama yaitu menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi untuk mendukung upaya perang mereka. Jepang sendiri memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar seperti Balikpapan pada 24 Januari 1942, Pontianak pada 29 Januari, Samarinda pada 3 Februari, dan Banjarmasin pada 10 Februari. Selain itu, Jepang juga menaklukkan wilayah lainnya seperti di Ambon, dan setelah berhasil dengan wilayah di luar Pulau Jawa, Jepang melanjutkan ekspansinya ke Pulau Jawa dengan mendarat di 3 titik pertama. 3 titik tersebut yaitu meliputi Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 1942. Jepang juga membagi wilayah pemerintahan militernya menjadi 3 bagian, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, dan pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang juga mengatur tata pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 27. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku, sama seperti Karasidenan, Kabupaten, Kawedanan, Kecamatan, dan Desa. Dan 2 daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta disebut Kochi. Yang pertama ada Gerakan 3A. Organisasi ini didirikan pada 29 April 1942 dengan semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Pemimpin Gerakan 3A yang ditunjuk yaitu Mr. Samsudin dari Parindra sebagai ketua, dan tugas utamanya mempropagandakan Gerakan 3A ke seluruh Jawa. Namun Gerakan 3 ini hanya tahan beberapa bulan saja karena pemerintahan Jepang menganggap bahwa Gerakan 3A ini tidak begitu efektif dalam usahanya menarik simpati rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Gerakan 3A ini dibubarkan pada bulan Desember 1942. Kedua ada Pusat Tenaga Rakyat Putra, dibentuk pada 1 Maret 1943. Putra ini berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun potensi rakyat dalam mendukung Jepang, namun juga menjadi sarana untuk menyusun strategi menuju kemerdekaan. Selanjutnya ada Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Jawa Hokokai ini didirikan pada tanggal 8 Januari tahun 1944 oleh Jenderal Kumakichi Harada. Organisasi sosial ini dimaksudkan untuk menggerakkan rakyat secara luas. Peran Jawa Hokokai ini sendiri mengarahkan tenaga dan mobilisasi potensi sosial ekonomi. Contohnya dengan melakukan penarikan hasil bumi sesuai target yang ditentukan. Hasil bumi tersebut diperuntukkan sebagai pemenuh kebutuhan pangan tentara Jepang pada masa perang. Namun penarikan hasil bumi kian lama makin mempersulit rakyat. Selanjutnya ada organisasi militer Heiho dan PETA. Heiho atau Pasukan Pembantu Prajurit Jepang merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendukung upaya militer Jepang di Indonesia. Sementara itu, PETA atau Pembela Tanah Air merupakan organisasi yang lebih bersifat lokal dan dibentuk untuk memperkuat Heiho dalam menghadapi kekuatan sekutu. Kedua organisasi ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam struktur, tugas, dan dampaknya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dampak kedudukan Jepang di Indonesia ini salah satunya yaitu eksploitasi SDA. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang mereka yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya ada dampak dalam bidang pendidikan dan budaya. Pada masa pendudukan Jepang, masyarakat Indonesia diizinkan untuk bersekolah tanpa dibatasi ras dan status sosial. Jepang juga memperkenalkan sistem sekolah 12 tahun belajar. Yang selanjutnya, ada dampak di bidang militer. Pembentukan tentara seperti PETA memberikan pengalaman militer bagi pemuda Indonesia. Hal ini tentunya membuat beberapa pemuda Indonesia bisa menjadi tergerak untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Jadi segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan.